Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, sebelum kita membahas materinya, sangat disarankan kepada yang baru bergabung untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu, atau menyimpan teori-teori sebelumnya, secara perlahan agar mudah memahami materi ini dengan baik. Konsep gelas kosong itu, istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang, untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui, karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar. Sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami makna perencanaan pendidikan. 2. Mengidentifikasi sejarah perencanaan pendidikan. 3. Menjelaskan paradigma perencanaan pendidikan. 4. Menjelaskan posisi, konsepsi perencanaan, dan implementasi rencana pendidikan. Perencanaan pendidikan didefinisikan dalam berbagai macam ragam tergantung dari sudut pandang mana melihat, serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa pegangan yang dijadikan sebagai acuan dalam membuat atau menyusun suatu rencana yaitu: A. Berhubungan dengan masa depan. B. Seperangkat kegiatan. C. Proses yang sistematis. D. Hasil serta tujuan tertentu. Unsur penting yang terkandung di dalam perencanaan pendidikan yaitu: A. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik dalam perencanaan pendidikan. Hal ini menyangkut metodologi dalam perencanaan. B. Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, yang berarti bahwa perencanaan pendidikan itu dilakukan dalam rangka reformasi pendidikan, yaitu suatu proses dari status sekarang menuju status perkembangan pendidikan yang dicita-citakan. C. Prinsip efektivitas dan efisiensi, misalnya terkait sumber biaya pendidikan, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan pengembangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. D. Perencanaan pendidikan merupakan suatu hal yang kompleks sistematis dengan menerapkan beberapa prinsip di dalamnya yang bertujuan untuk pengembangan suatu pendidikan atau mencapai suatu tujuan. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilaksanakan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Perkembangan historis perencanaan pendidikan bervariasi, baik tujuan dan kompleksitasnya. Ada yang berlaku untuk seluruh bangsa, ada yang hanya ditujukan kepada satu lembaga pendidikan. Ada yang hanya musiman, namun ada juga yang merupakan proses yang terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada yang berada dalam susunan yang sangat otoriter dan ada yang berada dalam susunan yang lebih demokratis dan pluralitis. Mengenai sejarah perencanaan pendidikan ini, Anda bisa telaah di handout yang terdapat dalam halaman 27 sampai halaman 30. 1. Mengenai asal-usul perencanaan pendidikan. 2. Mengenai perencanaan pendidikan pada awal dan Perang Dunia II. 3. Mengenai perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II. Dan terakhir mengenai perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Paradigma dalam sistem perencanaan pendidikan di daerah setidak-tidaknya akan menyentuh 5 aspek, yaitu: dari segi sifat, pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peran serta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti perencanaan program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan bagian dari perencanaan program tingkat nasional maupun provinsi, tetapi merupakan perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam, walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional. Dari segi pendekatan perencanaan pendidikan, era otonomi telah merubah paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari pendekatan diskrit sektoral menjadi integratif dengan sektor lainnya di daerah.
Dari segi kewenangan, daerah dapat dan harus menetapkan kebijakan, program, skala prioritas, jenis kegiatan sampai dengan alokasi anggarannya sesuai dengan kemampuan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang antara lain dalam bentuk standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan. Dari segi produk perencanaan pendidikan diharapkan merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah secara lintas sektoral. Dari segi pola perencanaan anggaran, perencanaan pendidikan yang dihasilkan harus mencakup seluruh komponen perencanaan pendidikan yang meliputi kebijakan. Untuk menghasilkan atau mencapai solusi optimal suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan sumber daya dan karakter hambatan yang ada, baik secara individu maupun keinstitusian. Secara individu, terklasifikasi ke dalam 3 prinsip pokok, yaitu, memelihara atau mempertahankan kehidupan, meningkatkan atau memperbaiki kehidupan, dan menyempurnakan keinginan-keinginan bagi kepuasan. Adapun dari segi keinstitusian, perencana pendidikan dituntut untuk mengenal karakteristik dari suatu institusi. Di antaranya, orientasi terhadap tempat, bekerja pada suatu periode tertentu, dan ketergantungan pada keterlibatan kerja.